Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, baru-baru ini membuat pernyataan yang menarik perhatian dunia, di mana ia membandingkan konflik antara Israel dan Hamas dengan perang bangsa Israel melawan Amalek seperti yang tercatat dalam Alkitab. Dalam ucapannya, Netanyahu mengutip kitab suci yang menekankan pentingnya mengingat kejahatan Amalek di masa lalu dan memerangi ancaman yang serupa untuk menjamin keberadaan bangsa Israel di tanah mereka. Netanyahu menyebutkan bahwa sejak zaman Yosua bin Nun, para pemimpin dan prajurit bangsa Israel telah terlibat dalam rantai perjuangan panjang selama 3.000 tahun untuk mempertahankan tanah mereka dan menghadapi musuh yang ingin menghancurkan keberadaan mereka. Ia juga menyoroti sejarah modern, menghubungkan perjuangan saat ini dengan keberanian para pejuang Israel dalam Perang Kemerdekaan 1948, Perang 6 Hari, dan Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Dalam pandangannya, bangsa Israel selalu memiliki satu tujuan utama, yaitu mengalahkan musuh mereka dan memastikan kelangsungan hidup Israel sebagai sebuah negara dan sebagai bangsa. Netanyahu menegaskan bahwa bangsa Israel memiliki tekad yang tidak tergoyahkan untuk mencegah terulangnya tragedi besar seperti Holocaust, di mana jutaan orang Yahudi dibantai tanpa kemampuan untuk melawan. Ia menekankan bahwa Israel modern dengan kekuatan militernya berada di garis depan untuk memastikan bahwa serangan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Amalek adalah salah satu musuh utama bangsa Israel dalam Alkitab. Mereka dikenal karena serangan brutal terhadap bangsa Israel selama perjalanan mereka dari Mesir menuju Tanah Perjanjian. Amalek menyerang bagian belakang barisan orang Israel, tempat wanita, anak-anak, dan orang-orang yang lemah berada. Netanyahu mengingatkan, di dalam Ulangan 25 ayat 17-19 berkata demikian, "Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan, Allahmu, sudah mengaruniakan keamanan kepadamu daripada segala musuhmu di sekeliling, di negeri yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka, maka haruslah engkau menghapuskan ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Janganlah lupa." Netanyahu juga menarik paralel antara Amalek dan Hamas, menyebut bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober mencerminkan semangat Amalek. Dalam serangan itu, Hamas tidak hanya menyerang militer Israel, tetapi juga menargetkan warga sipil, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua yang tidak berdaya. Tindakan tersebut menurut Netanyahu menunjukkan kebencian dan kekejaman yang serupa dengan yang dilakukan Amalek ribuan tahun yang lalu. Dalam pandangan Netanyahu, konflik ini bukan hanya masalah politik atau teritorial, tetapi juga merupakan pertempuran melawan roh kebencian yang terus berusaha menghancurkan bangsa Israel. Ia menekankan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa kompromi atau kelemahan hanya akan membawa lebih banyak ancaman bagi keberadaan Israel. Seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 15 ayat 2 dan 3, untuk menumpas Amalek dan menghapus ingatan mereka. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Netanyahu mengajak dunia untuk memahami konteks konflik ini melalui lensa sejarah dan perspektif Alkitabiah. Ia menolak pandangan yang menyederhanakan masalah dengan mengatakan bahwa perdamaian dapat dicapai hanya dengan memberikan konsesi besar kepada Palestina. Menurutnya, pendekatan semacam itu tidak memperhitungkan ancaman nyata yang dihadapi Israel dari kelompok-kelompok yang tidak mengakui hak eksistensinya. Dalam pidatonya, Netanyahu menegaskan bahwa sejarah telah menunjukkan bahwa setiap kali Israel lemah
dan tidak mampu membela diri, mereka menjadi sasaran serangan dan pembantaian yang tragis. Ia mengacu pada peristiwa Holocaust sebagai contoh paling mencolok, ketika bangsa Yahudi tidak memiliki negara, militer, atau kekuatan perlindungan, sehingga mereka menjadi korban dari genosida Nazi. Holocaust, katanya, adalah bukti mengerikan tentang apa yang terjadi ketika kebencian dan antisemitisme dibiarkan tumbuh tanpa adanya mekanisme perlindungan. Netanyahu juga menyinggung tentang pentingnya Israel memiliki kemampuan pertahanan diri yang kuat untuk memastikan keberlanjutan negaranya. Ia menyamakan ancaman dari kelompok-kelompok seperti Hamas dengan ancaman historis terhadap bangsa Yahudi, baik dari Amalek dalam cerita Alkitab maupun dari musuh-musuh modern yang tujuan utamanya adalah melenyapkan Israel. Ia menekankan bahwa respons Israel bukanlah semata-mata untuk melindungi wilayahnya, tetapi untuk memastikan keberadaan rakyat Israel yang telah berjuang selama ribuan tahun melawan upaya pemusnahan. Netanyahu mengingatkan bahwa memberikan konsesi besar tanpa jaminan keamanan justru dapat membuka jalan bagi kehancuran Israel. Ia menegaskan bahwa hanya dengan kekuatan, kewaspadaan, dan solidaritas internasional yang memahami ancaman ini, perdamaian dapat dicapai. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, renungan sore ini mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap kebencian dan kejahatan yang ada di sekitar kita. Sejarah telah menunjukkan bahwa kelemahan dan kompromi yang tidak bijaksana seringkali membuka pintu bagi kehancuran. Dalam perjalanan iman kita, musuh-musuh rohani kerap mencoba melemahkan keyakinan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita dipanggil untuk tetap berjaga-jaga dalam doa, memperkuat iman, dan senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai pelindung dan penolong kita. Sebagai umat percaya, kita harus meneladani keberanian bangsa Israel yang belajar dari sejarah dan berjuang dengan teguh untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka. Bangsa Israel tidak melupakan perintah Tuhan untuk melawan kebencian dan kejahatan dengan tegas, sebagaimana firman Tuhan memanggil mereka untuk menghadapi musuh yang berusaha menghancurkan mereka. Dalam kehidupan kita, tantangan-tantangan serupa mungkin hadir dalam bentuk yang berbeda, tetapi pesan Tuhan tetap sama. Berdiri teguh dalam iman, mempercayai kuasa-Nya, dan melawan kejahatan dengan kekuatan dari-Nya. Kiranya renungan ini mengingatkan kita bahwa keberanian, kekuatan, dan keteguhan iman adalah kunci untuk menghadapi setiap ancaman yang kita jumpai, baik secara fisik maupun rohani. Marilah kita belajar dari pengalaman masa lalu, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan percaya sepenuhnya pada rencana-Nya yang indah bagi masa depan kita. Biarlah setiap perjuangan kita menjadi kesaksian tentang kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Tetaplah teguh dalam iman, waspada terhadap segala bentuk kejahatan, dan andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya.
dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran. Tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka,
Biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai. Kami pulang dengan harapan baru. Kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami. Segarkan kami. Dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati. Amin.